Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, pagi hari Rabu. Kali ini gue ingin membahas konferensi pers dari Ruben Amorim setelah Sporting menang besar ya menghadapi Manchester City, di mana ini adalah partai perpisahan di stadion dari Sporting Lisbon. Pertandingan terakhir Sporting menghadapi Braga ini akan menjadi pertandingan away. Jadi ada banyak emosi di stadion ya, perpisahan dengan Ruben Amorim yang memang fantastis bersama dengan Sporting Lisbon, dan semalam pun juga luar biasa bisa membawa Sporting ini menang telak bahkan menghadapi Manchester City. Nah, ada beberapa pernyataan menarik ya yang akan gue bahas di channel ini karena ya, sangat berhubungan, atau bukan sangat berhubungan ya, memang Ruben Amorim ini berbicara terkait dengan perpindahan dirinya ke Manchester United. Di samping juga ya dia membahas juga terkait dengan pertandingan semalam. Misalnya ini telah ditulis di babak pertama, ini sulit untuk kita. Kita sangat beruntung, ini merupakan malam yang luar biasa. Kita mengganti tekanan di babak kedua, dan kita ini menutup ataupun mendekati lebih di lini tengah. Ruben Amorim luar biasa. Dia juga bisa dilihat dari kalimat ini, dia humble ya, dia dia merendah dengan mengatakan kalau kita sangat beruntung. Saya akan menyimpan memori ini selamanya. Itu yang ditulis. Dan kembali terkait dengan kemenangan 4-1, apa ini berarti atau artinya apa ya dengan Manchester United? Apa yang bisa saya katakan, ini penting ya, nanti akan gue bahas juga. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda, ini tidak berarti apapun secara khusus. Tidak bisa ambil ya, kita tidak bisa mengambil sesuatu dari ini. Kita tidak bisa mengambil sesuatu pun dari sini, dan ini tidak berarti apapun. Kita tidak bisa memindah satu ke yang lainnya. Manchester United tidak bisa bermain seperti cara kita bermain. Kita harus beradaptasi. Nanti gue akan ke sana. Lalu ya, ketika saya datang ke Premier League, ini merupakan dunia yang berbeda, tekanan yang berbeda. Tentang bergabung dengan Manchester United, ini akan menjadi sangat menyenangkan ya. Saya siap untuk tantangan. Lalu kalimat, ya, dia juga mengatakan kalau ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Sekarang saya akan memulai perjalanan yang luar biasa juga, diharapkan demikian. Kita butuh nih ya, kita butuh untuk bermain dengan tim ini dengan gaya yang berbeda. Kita tidak bisa bertahan seperti ini. Jadi saya harus juga berkembang sebagai seorang pelatih. Itu yang dikatakan juga. Terkait dengan Pep Guardiola, Ruben Amorim mengatakan Pep Guardiola ini sangat lebih bagus dari saya saat ini, tapi saya percaya dengan besar ya kepada klub baru saya. Kita akan mulai dari level yang lebih bawah. Mungkin saya bisa mengatakan seperti itu, dan saya akan mengembangkan tim, mengembangkan klub juga. Mari kita lihat. Oke. Ruben Amorim juga mengatakan kalau selama 6 bulan ke depan dia tidak akan membaca berita-berita ya, karena nampaknya dia ingin fokus. Lalu ada juga jurnalis yang mengatakan terima kasih kepada Ruben Amorim karena bagaimana Ruben Amorim ini menjawab ya, bersikap di konferensi pers ini sangat membantu. Tapi bisa dilihat juga memang culture itu berbeda antara Portugal dan juga di Inggris, dan perbedaan ini menurut gua sangat besar ya. Ruben Amorim pun juga menjawab kembali bahwa dia senang mendengar pujian tersebut, dan dia juga berpikir kalau para jurnalis ini selalu memperlakukan Ruben Amorim dengan respect dan sangat adil. Ini penting, makanya ini berbeda ya, Portugal dan juga Inggris. Ini bekerja untuk kedua sisi. Anda sangat respectful, Anda sangat fair ya, sangat adil. Anda mengkritik saya ketika Anda harus mengkritik saya, dan saya pikir kita memiliki hubungan yang berimbang. Biasanya saya ini cenderung untuk bersikap
manis ya, bersikap ramah ketika saya berbicara dengan orang lain. Tapi ini bukan hanya dari sisi saya, juga dari sisi kalian ya, dari sisi jurnalis. Nah, ini bisa dilihat bagaimana ya, seperti gua katakan ya, di Eropa sini memang setiap tempat, setiap region ini memiliki kultur yang berbeda-beda, dan ini juga terbawa ke jurnalis ya, media. Mereka juga punya kulturnya sendiri-sendiri, dan bagaimana Portugal dengan Inggris itu tidak sama. Ya, hanya mengulang saja nih, ada kalimat yang lebih besar ya dari Benny Man Sports, diambil dari situ terkait dengan penampilan semalam. Apa yang saya bisa katakan kepada Anda, ini tidak berarti apa-apa. Ini gue mengulangi dan akan gue bahas ya. Apa yang saya bisa katakan pada Anda, kalau ini tidak berarti apa-apa, Anda tidak bisa mengambil apapun dari hasil ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak bisa memindahkan satu realita ke konteks yang lainnya. Manchester United tidak bisa bermain seperti kita bermain. Mereka tidak bisa bermain sangat defensif, dan kita harus mengadaptasi. Tentu saja ini sangat sulit mengalahkan Manchester City. Saya mendengarkan Pep Guardiola di press konferensi, dan Anda menanyakan pertanyaan yang sulit ya. Tapi ini tidak berarti apapun. Ketika saya datang di Manchester, saya akan hidup di dunia yang berbeda. Ini akan menjadi tim yang berbeda. Kita harus mulai dari sebuah titik, dan titik mulainya ini akan sangat berbeda. Saya akan mengatakan kepada orang-orang di Manchester, kalau kita memiliki keberuntungan di sisi kita. Ini ya, ketika saya datang di Manchester, saya akan mengakses situasinya. Konteksnya juga akan sangat berbeda. Menurut gua apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat terutama untuk ekspektasi dari fans Manchester United, bahwa oke, Manchester United akan bermain dengan gaya Sporting. Tidak bisa, by the way, perkataan ataupun kalimat bahwa Manchester United tidak bisa bermain seperti tim lainnya, seperti klub sebelumnya, nampaknya bukan pernyataan yang baru ya. Erik ten Hag pun juga pernah mengatakan seperti itu kan, bagaimana dia datang ke Manchester United karena 3 tahun yang lalu dilihat ya dia luar biasa bersama dengan Ajax, bukan hanya di kompetisi lokal tapi juga di Eropa. Tapi dia pun juga mengatakan dia tidak bisa menerapkan apa yang ada di Ajax di Manchester United. Mungkin dia berusaha untuk melakukannya dengan misalnya mendatangkan pemain-pemain kunci di Ajax, yang ternyata pemain kunci yang paling besar justru gagal untuk didaratkan ya kan, yaitu adalah Frenkie de Jong. Tapi secara keseluruhan dia mengatakan dia tidak bisa membuat Manchester United itu bermain seperti Ajax. Dan sekarang Ruben Amorim pun juga mengulangi hal tersebut. Jadi menurut gua memang ini yang harus dijadikan pegangan, bahkan patokan ya, bagi fans Manchester United yang berharap oke, Ruben Amorim ini fantastis bersama dengan Sporting, maka Manchester United juga akan dibuat fantastis seperti Sporting. Iya, harapan kita semua seperti itu, tapi tidak dalam jangka pendek menurut gua ya. Untuk bisa mencapai level yang stabil, sekali lagi level yang stabil, lalu tidak bisa juga berharap bahwa Manchester United akan bermain dengan gaya Sporting. Mungkin secara pakem iya 3-4-3, tapi penerapan yang jauh lebih detail, jauh lebih jauh lebih berbeda lah. Menurut gua seperti itu. Tadi dikatakan Manchester United tidak bisa bermain defensif, dan tadi malam Sporting Lisbon menurut gua dengan penguasaan possession yang sangat telak dari Manchester City, ya mereka lebih banyak sebenarnya dalam posisi bertahan, tapi mereka mampu melakukannya dengan fantastis. Lalu mereka bisa berubah dengan transisi yang cepat, dan mereka bisa mendapatkan banyak peluang dari hal tersebut. Nampaknya dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, hal ini akan berbeda dengan Manchester United. Dan dari situ gua secara fans ya, yang ringan amatiran ini, ya ini juga merupakan alarm bagi gua bahwa gua harus mengatur ekspektasi betul ini, bahwa Ruben Amorim datang ke Manchester United seperti dikatakan juga tadi ya, dia akan membangun lagi dari awal. Apa yang dilihat dengan Sporting ini adalah sesuatu yang sudah jadi. Sementara dia kembali ke Manchester United, dia harus memulai lagi dari awal. Dia harus memulai lagi proses dengan squad yang baru, dengan tim yang baru, dengan negara yang baru.
Dan proses ini tentu saja juga membutuhkan progres. Ya, gue mengerti itu, tapi dalam perjalanannya gue juga mengantisipasi, katakanlah seperti itu, akan adanya beberapa kemunduran. Karena dia juga masih belajar, dia mengakses, dia melihat, dan itu pun juga dilakukan dengan kompetisi yang sudah berjalan. Jadi mungkin ada sesuatu yang berhasil, lalu kemudian dinamikanya akan berubah, dia harus belajar lagi apa yang tidak berhasil. Ketika partai selanjutnya jangan diulangi lagi, harus diperbaiki. Apa yang sudah bagus, bagaimana caranya untuk tetap membuat itu bisa terus konsisten. Hal seperti itu menurut gue yang akan banyak ya terjadi dinamika seperti ini dalam beberapa pertandingan ke depan sih menurut gue. Harapannya tentu saja ya dia bisa langsung nyetel, karena kita sebagai fans Manchester United juga menginginkan Manchester United ini bisa lebih tinggi posisinya ya di papan klasemen, dan bisa lebih berjalan lebih jauh di kompetisi-kompetisi yang diikuti lainnya. Tapi sekali lagi ini menarik bagaimana Ruben Amorim pun juga berkata, gue ulangi lagi, bahwa ya dia tidak bisa memindahkan apa yang ada di Sporting ke Manchester United dengan persis, tidak seperti itu. Manchester United tidak bisa bermain seperti apa Sporting ini bermain, karena semuanya ini berbeda. Dan ya, Ruben Amorim juga menekankan dia harus mulai dari sebuah titik, dan titik mulainya pun juga berbeda dengan ketika dia mulai di Sporting. Tadi gue jelaskan juga misalnya ada banyak hal yang berbeda, contohnya bagaimana kehidupan antara pelatih atau manajer dengan jurnalis, yang tentu saja ini juga bisa memberikan dampak juga yang berbeda ya terkait dengan pekerjaan Ruben Amorim nanti di Manchester United. Tapi tetap 110% dukung manajer dari Manchester United. Sir Alex Ferguson pernah mengatakan, your job now is to support your new manager. Pekerjaan Anda saat ini, para fans ya, untuk mendukung manajer baru Anda. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.